Selamat datang teman-teman. Hari ini kita kedatangan Bang Al-Araf dari Sentra Inisiatif. Jadi beberapa waktu ke belakang muncul video Pak Amin Rais yang membahas mengenai persoalan Letkol Teddy sebenarnya. Di sana Pak Amin Rais juga membahas mengenai hubungan beliau dengan Presiden Prabowo yang dianggap offset juga sebenarnya, dan Pak Amin juga meng-highlight ya mengenai jabatan beliau tentang sekretaris kabinet ini yang dinilai tidak memiliki sistem merit dengan kepangkatan di institusi militer, Bang Al. Nah, hari ini aku mau tanya nih ke Bang Al persoalan Letkol Teddy ini, karena beberapa waktu beliau juga sempat viral juga dengan statement-statement beliau ke publik ya. Tapi pertama aku pengen pertama bahas ini dulu ke Bang Al deh. Bagaimana sih sebenarnya sistem kepangkatan di militer ya? Bagaimana merit system di militer dan hubungannya dengan beliau yang hari ini ada di sekretaris kabinet, kira-kira apa hal yang sebenarnya dilanggar oleh situasi ini, Bang Al? Mungkin aku minta Bang Al. Ya, thank you Wira untuk Letkol Teddy ya. Bukan teddy bear nih, Letkol Teddy. Nah, saya akan masuk ke pernyataan Pak Amin Rais hanya isu yang merit system, bukan isu yang lain ya, terkait dengan jabatan sipil. Kalau isu yang lain sudah dibahas sama Sri Bintang Pamungkas dan lain sebagainya. Saya lebih membahas dalam perspektif pandangan expert saya tentang isu kepangkatan, merit system dan lain sebagainya. Nah, kita tahu Mas Wira bahwa sejak Letkol Teddy diangkat menjadi sekretaris kabinet oleh Presiden Prabowo, telah terjadi kontroversi, penolakan, kritis publik terhadap hal itu. Karena pengangkatan Letkol Teddy menjadi sekretaris kabinet itu sejak awal telah melanggar Undang-Undang TNI itu 34 2004 waktu itu ya, sebelum direvisi. Nah, bahkan orang kemudian menjelaskan bahwa revisi Undang-Undang TNI termasuk Perpres yang merubah status Sekap menjadi di bawah Sekmil dan lain sebagainya adalah bagian dari akal-akalan untuk memuluskan langkah Letkol Teddy menjadi sekretaris kabinet. Secara hukum, kita ngomong perspektif hukum dulu, ini satu langkah yang mencederai hukum, melanggar hukum, dan tidak baik dalam perspektif negara hukum. Karena ada upaya yang coba untuk dipaksakan melalui aturan untuk menempatkan seseorang menjadi sekretaris kabinet itu. Baik melalui revisi Undang-Undang TNI atau melalui pembentukan peraturan Presiden waktu yang merubah tentang struktur Sekap di bawah kementerian itu, gak sejajar dengan menteri lagi. Tapi secara prinsip ini hal yang buruk. Dalam negara hukum harusnya kita menggunakan hukum sebagai instrumen untuk membahagiakan masyarakat, bukan untuk memberikan ruang kepada elit dimanipulasi agar kepentingan-kepentingan dia terakomodasi. Itu salah satunya adalah konteks kasus Letkol Teddy ini, bagaimana mengakali aturan hukum. Ini nggak sehat dalam negara hukum. Jadi sejak awal secara hukum sebenarnya keberadaan Letkol Teddy di dalam Sekap itu bermasalah secara hukum, dan itu udah berulang kali dinilai dan dipandang oleh publik ini soal gitu. Karena Undang-Undang TNI kan Mas Wira tahu bahwa hanya jabatan-jabatan tertentu saja yang TNI aktif boleh duduk gitu ya, seperti di Kementerian Pertahanan, Lembaga Intelijen Negara, dan beberapa lainnya. Sekretaris Kabinet tidak masuk pada waktu itu ya. Sebelum revisi Undang-Undang TNI atau sebelum Perpres nggak masuk dalam wilayah yang bisa diduduki oleh TNI aktif. Tapi terjadi dalam kasus Letkol Teddy. Pertanyaannya adalah kenapa hal itu dipaksakan padahal itu melanggar hukum? Seberapa penting? Akhirnya orang bertanya, loh, emang ada hubungan apa antara Prabowo dengan Pak Letkol Teddy sampai begitu dimanjakan, bahkan sesuatu yang tidak sejalan dengan hukum pun dipaksakan untuk diangkat. Nah, orang akhirnya banyak spekulasi orang tentang relasi hubungan kenapa diistimewakan itu oleh Pak Prabowo Letkol Teddy menjadi wajar karena ini sesuatu yang lompat ke atas gitu ya. Ini sesuatu yang menimbulkan kegaduhan bukan karena publiknya yang kritis, tapi karena presidennya sendiri yang membuat itu menjadi gaduh dengan mengangkat seorang Letkol Teddy itu menjadi sekretaris kabinet. Nah, itu
standing pertama saya, Mas Wira. Ya. Baik, Bang Al, berarti aku ngambil pemaknaan dari penjelasan Bang Al tadi, ada undang-undang TNI yang dilanggar di sana mengenai posisi atau jabatan yang dapat diisi oleh prajurit militer ya, Bang Al ya. Nah, kita juga belakangan juga dengar ya, Bang ya, sempat ada isu yang bilang kalau Teddy Indrawijaya itu katakanlah ditampar ya, atau ditampol atau digebuk lah ya oleh perwira tinggi. Ini kira-kira apakah kita bisa melihat arahnya ke ada suatu kecemburuan dari institusi militer itu sendiri, dari internal militer, bahwa apa yang terjadi ke Letkol Teddy itu suatu pengistimewaan yang luar biasa dari kekuasaan hari ini, Bang Al? Ya, kalau soal ditampar atau tidak saya kurang tahu pasti. Tapi bahwa kemungkinan itu ada, ya mungkin aja ada, karena namanya bikin isu, kalau nggak ada asap, kalau nggak ada api gitu kan ya. Dan mungkin saja itu terjadi. Gitu. Tapi poin yang tadi Mas Wira tanyakan tentang kecemburuan ya, pasti dong. Organisasi di dalam tubuh TNI memiliki sistem proses mutasi, promosi, kepangkatan, jabatan yang berjenjang tuh. Sehingga dalam realitas seperti itu kepangkatan menjadi hal yang harus dihitung sesuai dengan masa waktu dia dinas, terus kemudian jasa dia dan lain sebagainya. Nah, sistem itu sudah ada. Proses meritokrasinya sudah terbangun, sebenarnya sudah dimiliki oleh organisasi TNI gitu. Nggak mungkin orang dari letnan 2 langsung jadi jenderal, kan jadi kacau nih. Gitu. Kecuali kita hidup di era Naga Bonar. Dulu era Naga Bonar ada tuh, Mas Wir. Ya kan, semua jadi jenderal. Even Naga Bonar jadi jenderal, lawan jadi jenderal. Mengatur pangkat seenak sendirinya. Itu ada pada era masa Naga Bonar. Ketika proses reorganisasi dan rasionalisasi militer pada era tersebut belum terjadi. Karena kemudian terjadi pada masa Bung Hatta. Nah, sebelum itu kan kemudian masing-masing orang yang ikut berperang pada tahun 45 naruh pangkatnya sendiri. Makanya ada jenderal Naga Bonar gitu. Nah, akhirnya orang berpikir dalam konteks Letkol Teddy cepat sekali dari mayor, kapten ke letkol, nanti mungkin tahun depan kolonel, habis itu jadi berikutnya jadi jenderal di 2029. Ada proses karbitan lah. Ada proses yang dipolitisasi. Ada proses yang tidak sehat dalam organisasi militer, yang kemudian membuat Teddy begitu cepat dari kapten ke mayor ke letkol gitu. Dan itu nggak sesuai dengan mekanisme meritokrasi, dan itu nggak sesuai dengan proses yang terjadi dalam organisasi TNI itu. Nah, justru dengan proses-proses yang seperti itu menimbulkan kecemburuan di level angkatannya dia. Mungkin angkatannya paling sebagian besar masih mayor gitu ya. Dia aja moncer ke letkol, apalagi kalau nanti habis ini kolonel, habis itu jenderal. Kalau begitu ceritanya naruh pangkat sendiri aja Letkol Teddy ya kan. Besok mau jadi apa, taruh bintang 1, bintang 2, biar kemudian puas kalian gitu. Saya ingin bilang bahwa ini harus dikritisi. Kenapa? Agar organisasi ini sehat. Kalau ada upaya-upaya karbitan, ada upaya-upaya promosi seperti Letkol Teddy yang bypass seperti itu gitu, karena mungkin punya kedekatan dengan presiden, bukan menjadi ajudannya ataupun apapun itu menurut saya menjadikan organisasi militer menjadi tidak sehat, Mas. Karena akhirnya orientasi dan cara berpikirnya menjadi berubah tuh. Kalau gitu saya nggak mau lah dinas di Papua, nggak mau operasi di Libanon, meninggal lagi. Udah gitu udah meninggal, nggak dapat penghargaan, terus di ini presidennya nggak berani ngecam Israel. Kalau gitu saya lebih banyak fokus di mana? Lebih baik bawain tas presiden, lebih baik berpolitik, lebih baik dekat dengan politik supaya kita dapat jabatannya strategis. Padahal TNI itu hitungan tentang jabatan dengan promosi harusnya terkait dengan tugas militer sebagai alat pertahanan negara, bukan karena persoalan dia bawa tas presiden, bukan karena dia bekas ajudan presiden, tapi lebih pada fokus tentang tugas dia dalam kepentingan pertahanan. Akhirnya kalau organisasi dalam tubuh TNI, orientasi anggotanya berpikir seperti itu, bahwa ternyata jalan pintas menuju naikkan pangkat harus berpolitik. Mari kita berpolitik. Wah, bahaya dong organisasi ini. Organisasi ini harusnya menghitung
kenaikan pangkat bukan karena dasar-dasar politik atau memiliki hubungan atau kedekatan tertentu, menurut saya itu menjadi tidak sehat. Nah, hari ini terjadi gitu ya, proses-proses kenaikan pangkat Pak Letkol Teddy tentu akan menimbulkan kecemburuan, dan bukan hanya sebuah kecemburuan sih, yang jauh lebih pada itu ada ketidakadilan yang terjadi di dalam tubuh TNI ketika Letkol Teddy diupdate terus-menerus dari kapten ke mayor ke letkol, yang sebenarnya mungkin belum saatnya ada di level itu. Nah, organisasi militer padahal sebagai alat pertahanan negara dia membutuhkan organisasi yang sehat, membutuhkan organisasi yang militer itu kan paling tidak 4W ya. Dia harus well paid, well trained, well equipped, and well educated. Dia harus sejahtera, senjatanya modern, dia harus terdidik dan dia harus terlatih. Betul. Nah, untuk menciptakan itu ada proses, termasuk dalam kenaikan pangkat. Nah, keberadaan Letkol Teddy memotong proses tersebut, dan menurut saya ini nggak baik dalam dinamika organisasi dalam tubuh TNI, akan menimbulkan kecemburuan, bahkan juga menimbulkan konflik di dalamnya. Dan intervensi-intervensi kekuasaan presiden dalam soal-soal Letkol Teddy ini menurut saya sudah terlalu berlebihan sih, dan sudah tidak pada tempatnya dengan mengangkat dia dan kemudian memproses pangkatnya lebih cepat gitu loh. Saya khawatir mungkin 2 tahun lagi udah langsung bintang 4. Kalau nggak begitu minggu depan aja dah jadi Panglima TNI langsung selesai gitu. Iya. Begini Bang Al, kita kan juga sebenarnya cukup dibuat menggelitik lah ya oleh statement-statement Letkol Teddy di media ya terkait dengan, ya saya kira Bang Al bukan pengamat abal-abal yang dibilang oleh Letkol Teddy lah, karena nggak apa-apa kalau Letkol Teddy bilang saya abal-abal juga nggak apa-apa, tapi saya akan bilang abal-abalan mana sama dia kan. Gitu loh. Sekap yang dikarbit, Letkol yang dikarbit, abal-abalan mana nggak apa-apa. Dia kan bisa ngomong semua pengamat abal-abalan itu. Iya, tapi memang Bang Al ini juga menarik ya, karena seolah-olah dengan ya dalam tanda kutip ada karpet merah untuk Letkol Teddy ya, dan juga mungkin ini juga menjadi pemantik keinginan TNI untuk masuk ke jabatan-jabatan sipil lainnya juga sebenarnya. Oh, Letkol Teddy aja bisa nih, kenapa gua nggak bisa, kan gitu kan? Bisa menjadi seperti itu logika berpikir dari prajurit militer pada akhirnya. Nah, terkait dengan banyak persoalan sebenarnya, dan juga saya mau mengingat ya, beberapa waktu yang lalu Letkol Teddy berulang tahun Bang Al. Itu dirayakan ya, dilakukan seremonial ya. Sementara belakangan ini pemerintah ya dari periode pemerintah Prabowo sebenarnya itu juga sedang mengencangkan ikat pinggang lah bahasanya ya untuk efisiensi anggaran ya. Tapi seorang Letkol Teddy ya anak emas lah ya bagi Prabowo dirayakan sebegitunya. Di mana ngerayainnya nih? Di hotel ya Bang, yang saya lihat ya. Ada. Kalau Mas Wira ngerayain ulang tahun di mana? Merayakan di Migacuan biasanya Pak. Undang temen-temen aja. Nah gitu. Nah ini aku pengen apa ya? Nah, inilah rejim omon-omon ya. Rejim omon-omon itu ngomong seenaknya aja. Efisiensi, kita harus hemat, prihatin. Masyarakat sedang hidup susah, tapi dirinya pesta di hotel, menaikkan ulang tahun. Ini kan jauh antara bumi dan langit. Gitu. Benar. Ya. Antara yang disampaikan dengan yang dilakukan berbeda sekali. Dan menurut saya ini hal yang buruk. Dan lagi pula sampai segitunya anak emas kan ada perayaan apa segala macam. Wah menurut saya, dan masih Letkol pangkatnya loh. Yang jenderal-jenderal aja nggak kayak gitu-gitu amat perayaan ulang tahunnya ya kan. Benar. Ini, waduh udah kayak yang paling hebat lah dengan perayaan seperti itu. Menurut saya ini sesuatu yang tidak sejalan dengan sikap dan pandangan presiden sendiri yang sering kali bilang kita harus efisiensi, mereka pemerintah, kementerian jangan Pemda, jangan rapat-rapat lagi di hotel ya kan, dan lain sebagainya. Tapi ini nggak ada hubungannya sama tugas negara, hanya ulang tahun ngerayain di hotel. Padahal Mas Wira kan tahu ya kondisi ekonomi kita sedang dalam kondisi yang kritis itu. Banyak loh masyarakat dalam situasi dan kondisi yang kritis. Benar. Kita sedih loh, misalkan lihat di NTT ya kan, anak kecil bunuh diri ya kan. Benar. Karena gak ada uang. Gak ada soal sosial ekonomi yang terjadi dan terhimpit. Kita pantas marah itu melihat situasi itu.
Bagaimana seorang anak bisa sampai bunuh diri seperti itu? Presidennya sementara ngerayain ulang tahun di hotel ya kan bersama Letko Teddy. Nah, menurut saya ada soal yang menimbulkan publik menjadi tidak percaya atau distrust kepada pemimpinnya. Apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan jauh tuh gitu. Jadi kita hari ini nggak punya contoh pemimpin yang baik gitu. Ya. Harusnya kalau di tengah masyarakat yang prihatin, harga dolar 17.300 ya kan, orang udah di rumah tukang sayur depan rumah saya ini bagaimana nih nggak laku jualan ya kan karena harga mahal dan lain sebagainya, orang nggak menahan duit, tukang dagangan menjadi rumit, susah hidup hari ini dan kondisi itu terjadi. Tapi kemudian pada sisi lain ada yang diistimewakan gitu ya, dalam konteks ini Letko Teddy gitu dengan perayaan ulang tahun dan katanya efisien. Menurut saya miris sih Mas Wira. Saya kira saya hidup ini miris. Elit-elit politik pada satu sisi bergelimang dengan kehidupan yang mapan, pada sisi lain juga realitas masyarakat hidup dalam kondisi yang kesusahan hari ini. Saya melihat tidak ada jiwa keprihatinan. Kalau terjadi jiwa keprihatinan nggak perlu ngerayain sampai kayak begitu sih. Kalau tadi mungkin bisa lebih dari itu, lebih baik membantu masyarakat yang bermampu atau apa. Tapi saya balik ke soal pengamat tadi. Kata beliau ada involusi pengamat ya. Ya, inflasi pengamat. Inflasi pengamat itu. Bukan inflasi pengamat, inflasi harga dengan terjadi. Inflasi pengamat. Begini, dia itu siapa berbicara seperti itu? Sekretaris kabinet. Iya kan? Memang sekretaris kabinet fungsinya mengomentari pengamat, kan enggak, gitu. Kecuali dia merasa dirinya perdana menteri gitu. Apakah hari ini dia Letko Teddy sudah merasa jadi perdana menteri gitu, atau merasa sudah jadi presiden, sehingga mengomentari pengamat? Menurut saya sebagai seorang sekretaris kabinet nggak pantas dan nggak layak dia berbicara seperti itu, karena bukan tugas dan domain dia tuh ngomentarin pengamat itu. Betul. Lagi pula ada pula inflasi pengamat ya kan, ada deflasi pengamat, ada apa pengamat itu harus dilihat sebagai sosok yang memberikan ruang kontrol terhadap negara dan kekuasaan. Supaya kekuasaan tidak melenceng. Jadi seberapapun pandangan pengamat, sepanjang dia memilih argumentasi rasional dan data yang ada, maka dia tidak menjadi soal yang harus dipermasalahkan. Ini kan memang sama, gayung bersambut tuh antara pemimpin dan anak buahnya ya kan. Yang kalau kata pemimpinnya A, dia A ya kan. Persis yang dilakukan oleh Pak Prabowo kan, mengatakan mereka yang kritis tuh pengamat mungkin perlu ditertibkan. Betul. Nah, Teddy juga dalam konteks ini sama tuh Teddy kan. Harus ditertibkan, Pak. Agak sama mengkritisi pengamat. Enggak lah, pengamat nggak ada soal tentang pandangan Teddy tadi. Pengamat sedang ingin membangun konstruksi kontrol terhadap pemerintahan. Kenapa? Karena power tend to corrupt. Ya kan? Cenderung korupsi itu lah. Pertanyaannya adalah hal itu juga terjadi pada masa kini dalam kondisi sekarang. Jadi Pak Teddy nggak perlu pusing sama pengamat gitu, karena menurut saya itu bukan domain dia dan salah. Yang dilakukan pengamat justru baik buat keadaan demokrasi. Ingat loh kata Bung Hatta, ketika amandemen konstitusi dilakukan tanpa adanya kebebasan berpendapat, tanpa ada kebebasan berkumpul, maka kita sebenarnya tidak menjalankan demokrasi itu di dalam buku demokrasi kita. Sehingga kebebasan berdebat, berkumpul, berserikat, bahkan demonstrasi, kata Hatta adalah satu hal yang penting untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan supaya seimbang dinamikanya, supaya tidak dibajak. Hari ini kan realitasnya demokrasi dibajak oleh elit politik, dan mereka kemudian menggunakan demokrasi untuk kepentingan individu mereka. Nah, Mayor Letko Teddy ini salah sekali jika kemudian soal pengamat menjadi masalah. Pengamat itu bagian penting dari demokrasi. Baik Bang Al. Jadi bisa dikatakan sebenarnya daripada presiden berstatement ingin menertibkan pengamat, mendingan dia tertibkan dulu deh tuh orang-orang sekelilingnya kali ya. Dia nertibkan dirinya dulu. Iya bener juga sih. Bukan orang lain, dia ditertibkan supaya menyampaikan pandangan-pandangan yang tidak
menimbulkan problematik. Dan kan kita tahu gitu loh, beberapa kali Presiden menyampaikan pandangan-pandangan yang kemudian menimbulkan kontroversi di publik. Jadi tertibkan dia dulu. Ya kan kayak misalkan dalam kasus buruh, kasihan loh. Iya. Pak, MBG bagus kan? Enggak, kata buruh. Waduh, itu saya sih, aduh, malu ya begitu ya. Apa segala ada yang bilang, waduh, gitu ya. Di belakang itu, Iya, aduh, menurut saya ini memprihatinkan sih. Itu realitas di bawah tuh. Buruh yang tiap hari hidup dalam dinamika kehidupan sosial yang kompleks menyampaikan begitu ke depan ketika Presiden pidato, itu menunjukkan sesuatu yang miris tuh, dan menurut saya menjadi cermin bagaimana kemudian ada gap antara pemimpin dan masyarakat. Itu pemimpinnya bicara A, masyarakat punya pandangan B. Ya. Nah, ini situasi-situasi yang terjadi hari ini menjadi tidak sehat dan bermasalah. Ya, jadi intinya kita melihat fenomena belakangan ini memang ada suatu dominasi narasi lah ya Bang Al ya, dari penguasa, seolah-olah informasi benar tuh hanya milik pemerintah gitu ya, hanya dari kekuasaan, hanya dari kami lah gitu ya. Nah, informasi yang beredar dari pengamat langsung di-counter sebagai sesuatu yang sesat, yang kesalahan antek asing gitu ya. Padahal yang antek asing siapa coba? Ya kan yang nanda tanganin ART itu. Betul, ya. Gini Bang Al, mungkin aku mau masuk ke perihal apa sih yang sebenarnya dicari oleh Mayor Teddy dengan situasi ini, dan juga sebenarnya Bang Al, kita ya kalau mau dibilang pengamat sih nggak apa-apa, bilang aja. Kita mengamati juga gestur tubuh Teddy ketika berstatement di media dan segala macam, seolah-olah dia merasa, kalau yang kita baca ya, dia merasa seperti super power, dia tidak bisa diganggu ya dari gesturnya. Menteri, dia merasa Perdana Menteri dia. Dan dia juga berstatement seolah-olah apa ya, dari gestur tubuhnya bahwa dia itu sebagai Tuhan pemerintah hari ini ya, katakanlah wakil Tuhan lah ya. Malaikat mencabut nyawa. Ya kan, dia bisa mencabut mana menteri yang direshuffle ya. Benar. Mana menteri yang bisa mau ketemu presiden ya kan. Wah, ngeri kali. Iya. Jadi kira-kira Bang Al hari ini dengan narasi dominasi narasi dari penguasa, lalu juga kita pernah mendengar istilahnya swasembada pangan yang ternyata tidak. Terus juga tadi pagi saya baca berita Presiden berstatement kita sebentar lagi mau swasembada BBM katanya Bang Al. Padahal BBM aja harganya kita naik nih. Nah, ini saya kira menjadi sesuatu yang bertabrakan lah ya dengan realitas yang ada ya sebenarnya, bahwa sebenarnya Presiden informasinya dari siapa ya Bang Al ya kira-kira, karena berbeda-beda hari ini. Dari Teddy paling itu, makanya jadi harga dolar 17.300. Ya kan? Iya, karena infonya juga Presiden nggak megang handphone kan sebenarnya. Ya, kita sering dengar ya beberapa hal dinamika belakangan ini bahwa pintu ke Presiden begitu sulit katanya karena jalurnya masuk lewat Pak Teddy dan lain itu. Informasi yang beredar di publik, apakah itu benar atau tidak kita tidak tahu. Tapi menurut saya dalam dinamika ini sudah harus kita sudahi politisasi terhadap TNI dengan menaikkan pangkat seperti Teddy secepat itu, karena itu akan menimbulkan tidak sehat organisasi dalam tubuh TNI. Sayang loh, mereka yang udah kolonel, brigjen itu kemudian atau jenderal lainnya menjadi kalah oleh seorang letkol dalam akses kepada Presiden. Ini kan ada politisasi di dalam tubuh TNI lewat letkol Teddy yang menurut saya nggak sehat sih. Ya, kita harus mulai berani mengkoreksi bahwa itu salah. Pak Teddy harus balik ke barak, kembali sebagai tentara gitu. Kalau mau duduk di jabatan sipil ya copot status TNI aktifnya gitu. Kan juga nggak elok ya, jadi sekap juga tetap jadi tentara aktif. Benar. Nah, ini sesuatu yang nggak pas lah ya. Menurut saya ke depan Teddy harus balik ke barak sebagai tentara yang profesional dan kemudian tidak lagi terlibat dalam urusan-urusan politik. Kepanasan nanti Bang. Apa? Kepanasan nanti Letkol Teddy balik ke barak. Ya, jadi tentara emang harus kepanasan. Kalau nggak mau kepanasan, ngadem di hutan kan.
Mau apa nih tentara bos, dia harus panasan. Makanya kan ditarik ke istana tuh Bang. Iya. Itulah akhirnya orang menganggap ada apa dengan Letko Teddy sampai begitu sangat diistimewakan gitu. Padahal masih banyak jenderal yang bisa lebih mampu dan memimpin. Ini hal yang buruk sih dalam konteks hubungan sipil militer. Bagaimana realitas yang terjadi adalah upaya subjektif civilian control tuh, politisasi militer atau kontrol sipil subjektif gitu. Kita tidak membangun democratic civilian control, kemudian demokrasi melakukan kontrol terhadap kondisi yang ada. Karena subjektif civilian control, potensi-potensi politisasi tinggi. Ada lagi Bang kira-kira poinnya? Poin saya berharap agar masyarakat, pemerintah harus menilai situasi kondisi politik ekonomi ini sedang dalam kondisi prihatin ya, kondisi ekonomi. Sehingga pada sisi lain penting untuk kita juga melihat dan membaca bahwa tata kelola pemerintah ini harus diurus orang yang kompeten, yang benar. Banyak menteri dan jabatan yang menurut saya tidak pas dan tidak kompeten sehingga akhirnya salah urus nih. Inflasi pejabat ya? Inflasi pejabat salah satunya Letko Teddy. Dia tidak pas dan tidak layak di posisi kabinet. Dia masih harus di barak mengurus pasukan, peleton, sepangkat mayor ataupun letnan kolonel. Itu harus di barak. Tapi kalau dia tetap dipertahankan di sana, lalu apalagi kemudian moncer jadi kolonel, apalagi moncer menjadi, maka jangan salah jika publik menganggap ada apa ya kok dimanjakan dan istimewakan sekarang. Nah ini menimbulkan tanda tanya lagi yang kemudian bisa berspekulasi macam-macam seperti Amin Rais, Bintang ataupun lainnya. Saya tidak masuk ke spekulasi itu, saya mau melihat bahwa ada soal serius dalam konteks militer hari ini di mana politisasi terhadap militer terjadi. Dalam konteks pengangkatan Letko Teddy benar-benar tuh nyata terjadi itu ruang-ruang politisasi yang mengganggu mekanisme merit sistemnya. Ini nggak sehat buat demokrasi kita, buat militer kita, karena seharusnya mereka ditempatkan sebagai alat pertahanan negara yang profesional. Kita ingin tentara yang kuat siap pertahanan, alutsista, dan kita ingin memiliki tentara yang sejahtera tuh. Bukan tentara yang berpolitik seperti Pak Letko Teddy dengan menduduki jabatan di Sekskap. Itu Mas. Kembalikan Teddy ke barak Mas Al. Bener balik ke barak atau balik ke warung kopi. Ya kan? Harus balik ke barak dia supaya dia lebih terlatih. Kasihan juga kalau lebih banyak di sana. Baik Bang Al, mungkin kita udah sampai di penghujung ini Bang. Menarik ya, tapi kesimpulan yang kita ingin ya tetap kita ingin militer TNI kembali ke barak dan tidak lagi mengurusi urusan-urusan sipil lah ya, dan tidak mengganggu ranah-ranah sipil yang pada dasarnya presiden sebenarnya juga pemimpin sipil. Kalau udah purnawirawan kan. Iya, dan harusnya dia juga masih merasa jadi Panglima ABRI. Ya, dan dengan itu harusnya ya militer mesti tunduk pada kepentingan sipil sebenarnya Bang Al. Mungkin itu teman-teman, pada akhirnya kita sampai di penghujung. Dari saya mungkin simpel aja, selain TNI, selain militer ya kita harus spesifik menyebut kembalikan Teddy ke barak.